Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Kita ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Yesus telah mengalahkan maut dan kita menang hari ini. Haleluya. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Bapa ada di tempat ini. Kami merasakan sukacita. Kami rasakan kebahagiaan. Engkau menang mengalahkan maut Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, saat ini kami bawa ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarkan nama Yesus yang ditinggikan. Biarkan kami setiap umat-Mu datang dan fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau tibahkan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Yesus. Dan biarkan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus bisa berjumpa dengan Engkau bersama-sama kami di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kami perayaan-Mu di tempat ini. Engkau kuduskan, sucikan kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Dan segala kuasa intimidasi setan yang ingin mengganggu, mengacaukan ibadah kami sehati di tempat ini, kami hancurkan, kami patahkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Engkau yang berkuasa, darah-Mu tercurah dan berkuasa atas kami. Haleluya. Amin. Kuasa kasih-Mu nyata buat kami pada hari ini Tuhan. Kuasa kasih-Mu selalu terima kami di dalam. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari katakan bersamaku, datang Tuhan. Datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan,
Mari jemaat Tuhan saja katakan, kasih-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, ya benar Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami. Kasih-Mu menopang kami semua ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami dan memberikan kami kekuatan baru. Haleluya Yesus, yes, amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Jemaat Tuhan katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Engkau sudah menanggung atas kayu salib, Engkau menebus kami, Engkau membebaskan kami. Kami bersuka di dalam Engkau. Haleluya, haleluya.
besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekagumi. Mari katakan bersama-sama, katakan bersama. Yes, terima kasih Yesus. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan Kau yang terbesar. Kau yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekagumi. Yesus, Engkau kekagumi. Yesus, Engkau haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia dan sukacita buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh Engkau hadir Tuhan di tengah kami pada hari ini. Dan kami setiap umat-Mu Tuhan sepakat untuk lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak dengan sukacita yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita, karena Dia telah bangkit dan Dia telah menang atas segala mau, dan kita diberikan kuasa untuk melakukan segala perkara. Amin. Lekas rasa tiba, datanglah dengan kuasa, dan Kau menyertakan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena dilemparkannya para pentakut kita.
dihancurkan oleh sekali lagi katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya Yesus. Haleluya. Yes. Kita diselamatkan oleh darah anak domba. Amin. Yes. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Dia mengasihi kita dan memberikan nyawanya untuk kita. Sungguh besar kebaikan Tuhan dan tak pernah terukur kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Mari katakan dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Bersama dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Katakan dia ada di dalammu, bergerak di hidupmu. Haleluya. Tuhan Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sambil angkat jempol saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya, Yesus baik. Mari katakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good. Once more, mari katakan He is so good to you. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Woo! Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Haleluya. Saatnya kita akan masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
Siapkan pikiran kita. Kita hanya fokus untuk mau meletakkan firman Tuhan di dalam hati kita pada pagi hari. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakkan kami Tuhan untuk menghampiri Engkau Bapa. Yes, terima kasih Yesus. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari katakan jemaat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Mari anak sekolah minggu saya undang untuk maju ke depan. Haleluya. Saya undang untuk Ibu Gembala mendoakan anak sekolah minggu. Dan saya persilakan kepada hambanya yang beritakan kebenaran firman Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu
kasih-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi cinta oleh kuasa. Dan mari sambil angkat tangan kita katakan oleh kuasa. Amin. Kiranya basyakara. Yes. Yes. Amin. Amin. Yesus. Jamah umat, jamah Roh Kudus dan umat-Mu yang hadir. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi cinta oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Mari biar Roh Kudus selawat kita semua di tempat ini. Mari sembah. Mari katakan Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau telah menebus kami. Yes. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Naikkan suaramu, naikkan pengagunganmu, naikkan syukurmu. Yes. Mari sembah Tuhan. Yes. Mari sembah Tuhan. Yes. Katakan Kau baik, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib, Engkau terbaik. Yes, sembah Tuhan, sembah. Yes, kiranya basya. Oh haleluya, kiranya basya, kiranya basya. Yes, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yes, sembah. Di hari kebangkitannya sembah Dia. Dia menunjukkan Dia Raja. Dia menunjukkan Dia telah mengalahkan maut. Dia menunjukkan Dia telah menebus kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, buat kebangkitan-Mu, buat penebusan kami di kayu salib. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami tahu kami yang tidak berharga, Engkau pandang berharga. Engkau selamatkan kami, Engkau tebus kami dengan darah yang mahal. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami serahkan ibadah kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua. Tuhan tolong kami semua biar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat kami mengerti,
Dan biarlah apa yang hambamu sampaikan juga seturut dan sesuai dengan isi hatimu. Kami mengucap syukur dan kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Nah, sebelum saya mulai, kita menyanyi sebuah lagu. Lagu ini terngiang pada pagi hari waktu tadi saya bangun. Karena tadi malam saya capek banget, jadi saya baru bikin khotbah subuh-subuh tadi ya, jam 4:30. Saya bangun, kemudian saya teringat lagu ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Amin. Aku warisnya, ku ditebus. Amin. Ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus, selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh. Hanya punya sekali lagi. Ku berbahagia, yakin teguh. Amin. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, yes, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selama. Biar cuma Tuhan saja katakan, aku bernyanyi. Yes, bahagia, haleluya, memuji. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya, memuji Yesus. Sekali lagi, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya. Terima kasih buat pujian penyembahan. Silakan duduk. Yang lain mungkin pemain keyboard saja yang tinggal. Shalom. Kita berbahagia hari ini. Amin. Saya senang lagu ini tiba-tiba terngiang pagi-pagi. Wah, harusnya kita pada saat Yesus bangkit, kita berbahagia, betul? Ada kuasa kebangkitan di kebangkitan Yesus. Amin. Nah, pagi hari ini sebelum saya bicara mengenai kuasa kebangkitan Tuhan,
seperti biasa ini minggu ketiga. Saya mau umumkan ya untuk acara Kemalino. Nanti ada Ibu Budi sama Ibu Joko. Nanti Ibu Joko bisa bangkit berdiri sama Ibu Budi. Nanti kalau Bapak Ibu keluar ditanyakan mau ikut enggak, tolong dijawab saja, iya atau tidak. Jadi kita perlu datanya supaya kita tahu kebutuhan kita berapa, kendaraan, konsumsi dan lain sebagainya, akomodasinya terutama. Jadi nanti kalau misalkan keluar, kalau ada yang nanyain ikut Kemalino atau tidak, ya nanti tolong dijawab saja. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada persembahan untuk di Pakato, karena Pakato kita akan mulai mungkin pertengahan tahun ini sudah ada hamba Tuhan yang akan menempati di sana untuk melayani penggembalaan di sana. Jadi kita akan support, kita akan bantu bagi jemaat Tuhan yang terbeban di depan, di belakang. Ada tulisan persembahan cabang, mungkin kalau mau diisi atau bisa nanti berhubungan dengan Ibu Budi atau dengan saya untuk kalau memang ada berkat yang Tuhan titipkan melalui Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, bicara tentang pelayanan di tempat kita masih banyak terbuka ladang-ladang pelayanan. Anak-anak muda kalau yang mau melayani sekolah minggu masih terbuka. Juga mungkin yang masih mau main musik silakan. Ada juga di belakang multimedia. Ladang pelayanan ini terbuka buat Bapak Ibu Saudara sekalian semua ya. Jadi jangan sampai wah saya sudah tua, saya sibuk ini ya. Kita sempatkan diri kita sebagai bukti kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebangkitannya hari ini. Amin. Kita sempatkan diri kita melayani. Kita sempatkan diri kita melayani sesama dan melayani Tuhan melalui pelayanan kita di hari Minggu. Amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, pagi hari ini kita merayakan dan memperingati hari di mana Yesus bangkit dari kubur. Betul, pada saat bangkit, batu yang biasanya digambarkan sebuah masalah yang besar dalam hidup kita terguling. Lalu kemudian ada jalan keluar. Yesus bangkit, di situ juga ada jalan keluar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kuasa kebangkitan, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membaca seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan bercerita tentang kebangkitan Yesus, ada dua hal yang menarik sebelum saya mulai khotbah ya. Pertama, hal yang menarik yang pertama adalah bahwa Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Pertama kali dia menampakkan kepada Maria Magdalena. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini bahwa pada saat zaman itu, kalau wanita menjadi saksi itu hitungannya 2 wanita, 1 pria. Ngerti ya? Jadi 2 orang wanita bersaksi itu sama dengan nilainya dengan 1 pria bersaksi. Jadi waktu zaman itu, kalau wanita yang memberi kesaksian tentang sesuatu itu dianggap remeh. Dianggap dipandang sebelah mata. Sebelah mata begini ya, jadi kalau 2 mata baru dia full. Gitu ya. Nah, anehnya Yesus menampakkan diri kepada wanita. Nah, yang ibu-ibu, yang wanita senang hari ini ya. Gitu ya, disanjung, diberi kesempatan sama Tuhan. Sampai ada sebutan untuk gereja-gereja yang tradisi menyebut bahwa Maria Magdalena itu rasul wanita. Dia termasuk hitungan golongan para rasul. Nah, pagi hari ini ada yang Tuhan mau sampaikan melalui hal yang menarik ini. Mungkin bagi kita, dunia ini menganggap kita sebelah mata. Tapi saat Tuhan mau pakai kita, dia bisa menggunakan untuk kemuliaannya, amin. Pemberitaan pertama diberikan kepada Tuhan bagi orang yang dianggap sebelah mata. Kalau hari ini kita masih dianggap sebelah mata, jangan takut. Tuhan akan pakai saudara untuk kemuliaannya, amin. Yang setuju katakan amin. Karena kenapa? 1 Korintus 3 ayat 19 ngomong gini. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Orang yang berhikmat, orang yang pintar tidak dipakai Allah. Justru orang yang dipandang sebelah mata dipakai Allah. Ini artinya juga waktu Yesus memulai pelayanannya, dia tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Makanya saya ajak, ayo semuanya yang mau terlibat dalam pelayanan. Saya nggak mandang laki-laki dan perempuan. Perempuan mau main drum boleh, asal bisa. Amin? Yang setuju katakan amin. Perempuan kalau main drum bisa. Perempuan kalau mau, kecuali kalau laki-laki tamborin agak aneh ya. Mungkin dia pegang flag lah ya. Kalau laki-laki tamborin nanti Bu Ros yang marah-marah nanti. Ini laki-laki atau apa kan gitu ya. Ya nanti kalau pegang flag boleh lah. Ya. Kalau tamborin jangan dulu. Apalagi kalau pakaiannya pakai rok nggak boleh. Gitu ya. Ya, amin. Nah seringkali juga kenapa Tuhan menerima perempuan hampir setara dengan laki-laki. Bahkan setara. Karena seringkali perempuan memiliki potensi dan kepekaan yang melebihi kaum lelaki. Katakan amin perempuannya. Ya, amin, benar-benar. Ya. Jadi memang seringkali potensi perempuan dikatakan lebih teliti. Ya, terus perempuan itu multitasking.
Jadi dia bisa sambil dengerin khotbah sambil masak. Masakannya tetap enak, khotbahnya tetap masuk. Kalau laki-laki disuruh dengerin khotbah sambil masak, sudah pasti masakannya hangus. Sama seperti kemarin ya. Kemarin saya disuruh sama Maminya, Dev, kasih makan Dev. Saya masak sosis babi. Alhasil sosis babinya setengah hangus, saya kasih makan ke Dev. Gitu ya, sambil dengerin khotbah. Nggak bisa memang. Jadi memang seringkali perempuan itu punya kepekaan yang melebihi kaum lelaki. Amin. Makanya mungkin ini hal yang menarik pertama, bahwa Tuhan menggunakan sesuatu yang tidak dianggap, sesuatu yang dipandang sebelah mata oleh dunia, untuk kemuliaannya, untuk memberitakan kebangkitannya. Amin. Pagi hari ini kalau kita merasa seperti itu, jangan takut. Ada waktunya Tuhan akan pakai. Hal yang kedua. Nah kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat 20, nggak usah dibuka karena ini hanya sekedar hal yang menarik yang perlu kita tandai. Saya akan bacakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan kata-kata yang sulung dari orang yang meninggal. Pertanyaannya saya, ada nggak sih orang yang dibangkitkan sebelum Yesus? Ada nggak? Oh pasti menjawab, ada dong. Lazarus dibangkitkan nggak dari antara orang mati? Dibangkitkan. Lalu kenapa? Nah ini kan sering jadi polemik sama saudara-saudara sepupu kita. Ini bohong Alkitab, kontradiksi. Yesus itu bukan yang sulung. Lazarus apa hitungannya? Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai Elisa, ya Elisa membangkitkan seorang anak loh, seorang anak perempuan di Sunem, ya loh, bukankah Yesus disebut dengan sulung? Nah, bagaimana kok Lazarus sudah duluan? Ada yang bisa jawab? Ada yang mengerti? Nah, ternyata ada perbedaan. Pada saat Yesus dibangkitkan dan Lazarus dibangkitkan. Saudara perhatikan kalau waktu Lazarus dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan, apakah Lazarus atau Elisa yang membangkitkan anak itu setelah dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan yang baru? Tidak. Yesus dibangkitkan, dia menggunakan tubuh itu bedanya. Makanya hal yang disebut sama Paulus sebagai kebangkitan Yesus adalah kebangkitan di mana dia menggunakan tubuh kemuliaan yang baru. Nah kalau kita bicara Lazarus, dia enggak. Kenapa? Setelah itu mungkin Lazarus waktu itu mati. Enggak tahu mungkin kalau kita baca sejarah cari Lazarus pun akan mati kemudian. Bahkan anak yang dibangkitkan oleh Elisa sendiri pun juga mati. Tetapi Yesus bicara tentang kehidupan yang kekal. Ya, situ perbedaannya ya. Ini hal menarik tapi seringkali menjadi polemik. Dan kalau kita tidak tahu jawab, iman kita bisa goncang. Pagi hari ini kita belajar dua hal yang menarik sebelum kita belajar tentang kuasa kebangkitan. Yang mengerti katakan amin. Ya, ngerti ya. Jadi kalau begitu ditanya kenapa Yesus disebut dengan sulung, karena kebangkitannya menggunakan tubuh kemuliaan baru dan kebangkitannya sifatnya kekal. Lazarus enggak kekal. Setelah dia dibangkitkan dia masih bisa mati. Mungkin di umur 80, 90 saya enggak ngerti. Saya belum cari tahu sejarahnya, semalam enggak dapat. Lazarus ini kapan matinya gitu ya, tapi yang pasti dia mati. Gitu. Oke, kita akan bicara mengenai kuasa kebangkitan. Nah kalau kuasa kebangkitan pada saat Yesus bangkit dia menggunakan tubuh kemuliaan. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan. Nah kuasa kebangkitan ini istilah yang muncul yang ditemukan pada surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia rintis. Kita buka Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya sebut jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita baca satu pasal ini bersama-sama. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Nah, istilah kuasa kebangkitan ini pertama kali muncul dan sering istilah ini digunakan oleh Rasul Paulus. Dari ayat ini kita melihat bahwa ada sebuah pemberitaan dari Paulus yang sangat penting. Dari kuasa kebangkitan
Jadi kalau kita melihat secara garis besar apa yang sering ditulis mengenai kepada dari Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia rintis, itu ada 3. Nah, kita buka 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai. Ini hal yang penting yang selalu Paulus sampaikan kepada seluruh jemaatnya. Dan pagi hari disampaikan juga kepada kita agar kita mengerti kuasa kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Perhatikan. Sebab yang sangat penting, katakan sangat penting, telah kusampaikan kepadamu. Kalau Paulus ngomong sangat penting, ini inti dari dia nulis surat semuanya sepanjang-panjang. Banyak surat di kitab ini penting. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah 1, apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Perhatikan, sesuai dengan kitab suci yang pertama. Kristus mati, apa? Karena dosa-dosa kita. Ini yang sangat penting pertama. Karena kalau nggak mati, nggak ada yang namanya bangkit. Ada tiba-tiba bangkit tapi nggak ada matinya. Bukan bangkit namanya, itu hidup terus. Itu ya, nggak ada game overnya. Berikut ayat yang keempat, perhatikan. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kembali lagi ditutup dengan sesuai dengan kitab. Ada 2 hal. Ini bukan, ada 2 hal yang sangat penting. Bagi kita pagi hari ini Tuhan mau sampaikan sebelum kita mengerti kuasa kebangkitan. Yang pertama, kematian Yesus karena dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini kita harus mengerti. Injil itu bicara kasih karunia, itu bicara 2 hal ini. Kalau Paulus ngomong 2 hal ini berarti itu penting bagi kita untuk kita bicara pagi hari ini mengenai 2 hal ini. Dari ayat ini kita mengerti bahwa pemberitaan Paulus yang sangat penting adalah kematian Kristus dan kebangkitan. Karena kenapa? Selalu Paulus ngomong sesuai dengan kitab suci. Karena kenapa? Ini adalah penggenapan dari perjanjian lama, penggenapan dari kitab suci. Makanya sering disebutkan, saya pernah ngomong selalu bahwa perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Dan perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian yang lama. Keduanya gak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita mau memahami perjanjian baru, apa yang Yesus katakan, kita baca perjanjian lama. Sebaliknya, kalau kita mau mendalami apa yang Yesus ngomong, kalau kita mau mendalami perjanjian lama, lihat perjanjian baru. Halo? Ada yang sudah baca Alkitab sampai habis? Atau saya sukanya baca Mazmur aja? Atau Amsal aja? Kita harus baca semuanya. Karena kenapa? Perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan, yang sudah digenapi. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini penting buat kita. Ada hal yang menarik bahwa dalam 1 Korintus 15, Paulus menekankan bagaimana pentingnya kebangkitan Kristus. Nanti kalau saudara baca 1 Korintus 15 itu, dia ngomong, kalau nggak ada kematian, nggak akan ada namanya kebangkitan. Dan kalau nggak bangkit Kristus, kita itu agamanya horor, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngerti horor? Agama yang harus mati gitu. Tapi nggak ada bangkit-bangkitnya. Tapi puji Tuhan, hari ketiga Yesus bangkit. Hari ini Yesus bangkit, amin. Makanya kita beroleh pengharapan. Paulus menjelaskan tadi, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Makanya perhatikan, ada sebuah jargon yang bagus yang saya temukan semalam. Dia ngomong gini, Yesus mati itu bukan karena kayu salib. Bukan karena di waktu dia ditusuk dengan tombak atau dipaku di kayu salib. Yesus mati itu karena cintanya yang besar buat Bapak, Ibu, dan Saudara, amin. Dia itu mati, kalau dia mau turun, dia buka satu-satu itu paku, lari semua orang, bisa. Tapi dia tahu, saya cinta. Tuhan cinta kepada kita semua. Dia ngomong dia tahan segala penderitaan buat kita semua, amin. Dia mati, makanya Paulus menekankan. Makanya bukan paku yang menusuk kaki tangan ataupun tombak yang menusuk lambung yang membuat Yesus rela mati. Tetapi rasa cintanya yang besar buat kita semua, katakan amin. Oleh karena itu Roma 4 ayat 25 kita buka. Roma 4 ayat 25.
Sudah ketemu, katakan amin. Yaitu Yesus yang telah diserahkan. Kenapa? Pelanggaran kita. Dan dibangkitkan. Karena apa? Pembenaran kita. Kita menyanyi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Nah, pagi hari ini kalau kita sudah mengerti mengapa Yesus mati dan kemudian Dia bangkit, ada suatu kuasa kebangkitan yang besar. Saya catat sekitar ada 3 hal mengenai kuasa kebangkitan. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup manusia. Ada yang tahu masalah terbesar dalam kehidupan manusia apa? Ada yang tahu? Yaitu kematian yang kekal, aka maut. Permasalahan terbesar manusia adalah kematian yang kekal atau disebut dengan maut. Kematian yang kekal disebut dengan kematian kekal apa? Pada saat kita nanti mati, kita nggak tahu kita masuk kemana. Apakah kita hidup abadi bersama Tuhan atau hidup abadi dalam neraka? Sebelum kita mengerti kematian kekal, gini, sebelum kita ngerti apa itu kematian kekal, kita harus mengerti bahwa kondisi manusia setelah Adam, ya kita kembali ke Kejadian, jatuh ke dalam dosa, itu mati secara rohani. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Tapi pada saat Kejadian itu dia nggak mati, tetapi mati secara rohani. Saya mau gambarkan begini, kalau mungkin ada sebuah game di mana kita tarik garis seperti ini. Kita garis tarik bagi 2. Saya waktu Adam masih belum jatuh dalam dosa, dia dalam garis kekudusan. Dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Begitu dia berbuat dosa, pada saat dia melangkah ke sebelah sini, dia dianggap sudah mati. Kalau orang dalam main game sudah mati, dia mau jungkir balik, dia mau ngapa-ngapain pun tetap dihitung mati. Apapun yang dia lakukan, perbuatan baik, segala macam ibadah, nggak akan dihitung karena dia tidak berada di garis sebelahnya, yaitu garis dia punya hubungan dengan Tuhan. Itulah kondisi kita sebenarnya pada saat Adam jatuh. Makanya terjadi pemberontakan terhadap Allah, sehingga setiap orang yang lahir, perhatikan, setiap orang yang lahir itu memiliki yang namanya benih dosa. Nah, kalau kita belajar tentang pendalaman Alkitab, benih dosa ini yang sering orang ngomong begini, itu namanya dosa waris. Contoh, Bapak Ibu yang punya anak, pernah gak ngajarin anak Bapak Ibu saudara bohong? Bohong ya? Gak pernah. Tapi ternyata dia bisa menjadi pembohong yang ulung. Bukankah di situ sudah ada benih dosa? Kadangkala kita salahkan keadaan, karena kamu pergaulanmu buruk, kamu merokok. Bukan. Pada dasarnya karena manusia itu setiap lahir punya yang namanya benih dosa. Nah, benih dosa ini yang kita harus mengerti, keadaan kita itu seperti itu. Maka kecenderungan kita adalah membentak. Kecenderungan manusia adalah apa? Melanggar hukum Allah. Nah, ini kita harus mengerti. Benih dosa ini diwariskan dari Adam, makanya disebut dengan dosa waris. Jadi kecenderungannya bukan karena perbuatannya nanti. Setiap orang. Makanya kalau kita pendalaman Alkitab kita disebut dengan dosa waris. Apa itu dosa waris? Oh, berarti berlahir aja sudah berdosa. Bukan. Kecenderungan manusianya. Kalau bayi, makanya kalau kita nonton dulu film, kalau bayi itu ada pengangkatan langsung diangkat. Karena gak ada dosa perbuatannya. Tapi pada saat dia beranjak besar, dia akan cenderung memilih jalan yang bertentangan dengan Allah. Jalan yang menjadi seteru dengan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi dosa waris itu bukan dosa karena perbuatan, tetapi kecenderungan hati manusia yang memberontak. Karena apa?
Karena apa? Semua orang, katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini Alkitab yang ngomong. Keadaan kita itu sebenarnya itu. Maka kecenderungan kita bukan menuju ke surga, tapi kepada neraka, kematian kekal, maut. Ini PR besar kita. Makanya kita harus mengerti. Poin yang pertama, menyelesaikan permasalahan dan terbesar dalam hidup manusia apa? Kematian kekal. Makanya kalau orang gak kenal Tuhan, dia takut dia mau mati. Kalau orang kenal Tuhan, itu semua nama belakangnya jadi Simatupang. Siap tunggu panggilan. Ya. Siap tunggu panggilan dari Tuhan. Karena kenapa? Sudah pasti kita arahnya menuju surga. Nah makanya Roma 6 ayat 23, kalau semua orang telah berbuat dosa, upahnya apa? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah ini PR kita. Setiap orang sudah berdosa dan upahnya maut. Tidak ada permasalahannya begini. Nggak ada seorang pun yang dapat mengalahkan maut. Katakan amin, benar nggak? Nggak ada orang yang dapat mengalahkan maut. Di dalam Alkitab, ada orang yang dibangkitkan kembali, kayak tadi saya cerita ada Lazarus. Tetapi perhatikan, hanya Tuhan Yesus yang mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Artinya hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan maut. Nah saya kasih gambaran sedikit. Yang punya asuransi siapa? Asuransi prudensial atau BPJS atau apa, yang ada asuransinya. Saudara tahu kalau kita bikin asuransi, selalu ada tulisan beneficiary atau penerima asuransi, betul? Misalkan saya punya asuransi. Penerima pertama, Ibu Debbie Agnes Ritum, istri saya. Kedua, anak saya. Bukankah Yesus juga seperti itu? Dia ngasih kita ini loh asuransi. Saya mati, lu masuk surga. Saya bangkit, kamu semua, kita semua masuk surga. Dia kasih kita jaminan, asuransi. Kita penerima-penerimanya. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat kanan kirinya, katakan kita penerimanya. Amin. Haleluya. Ya, ngerti ya? Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sudah mengalahkan maut, terus diwariskan, dikasih ke kita. Cuma-cuma loh, kita gak ngapa-ngapain. Ada yang kita gak ngapa-ngapain? Gak ada. Dalam karya keselamatan kita gak ngapa-ngapain. Makanya saya selalu bilang, kasih karunia. Makanya orang Kristen disebut-sebut orang yang lebih dari pemenang. Karena kita gak ngapa-ngapain, tiba-tiba dikasih, menang. Ibarat kata menang lotre, menang banyak. Gitu ya. Oleh karena itu kebangkitan Yesus maut dikalahkan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54. Korintus 15 ayat 54. Saya banyak buka ayat ya, karena memang saya kalau menjelajah banyak searching kata ini, searching gitu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54. 54. Dan sesudah yang dapat binasa, ini mengenakan yang tidak dapat binasa, maksudnya tubuh yang fana, mati kemudian diganti dengan tubuh kemuliaan. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati sama, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis apa? Maut telah ditelan dalam kelamaan. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan Allah kita. Maut apa? Kalah. Ini kuasa kebangkitan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mengerti nih. Yesus bangkit, kita penerima beneficiary-nya, kita maut. Makanya gini, orang Kristen kalau menghadapi kematian, berpikirlah seperti ini. Orang Kristen kalau menghadapi kematian, ini adalah awal yang baru dari sebuah keabadian. Amin. Jangan takut. Dengan kematian Tuhan Yesus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kematian setiap kita orang percaya bukanlah suatu akhir, tetapi merupakan sebuah awal. Awal apa? Awal yang baru. Awal yang baru penuh dengan pengharapan. Makanya kebenaran yang tadi, kebenaran bahwa Tuhan telah mengalahkan maut dan memberikan kita kuasa juga untuk mengalahkan maut. Itu kebenaran bahwa kita apa? Tidak melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi merupakan sebuah awal yang baru kita berjumpa dengan Tuhan. Saya belum pernah khotbah di orang meninggal ya. Cuman kalau saya
diberi kesempatan mungkin ini yang saya ungkapkan gitu ya. Mirip-mirip gitu. Tapi bukan ini. Ini karena kita bangkit, Yesus sudah bangkit. Dengar baik. Bagi orang Kristen, kematian tubuh yang fana merupakan awal suatu kehidupan yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan takut sama kematian. Karena kuasa kebangkitan Tuhan sudah dinyatakan buat kita semua. Amin. Yang kedua. Kuasa kebangkitan Kristus, kalau yang tadi pertama menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup manusia yaitu maut. Sehingga kita bisa, hei maut, gitu ya. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus ini memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Saya kembalikan cerita tadi, saat Adam jatuh ke dalam dosa, manusia otomatis menjadi seteru Allah. Filipi 3 ayat 18 kita buka. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, dia mulai bersahabat dengan dunia. Persahabatan dengan dunia menjadi musuh Allah. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini kondisi kita Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum mengenal Tuhan. Ya, manusia selalu berusaha, akibatnya apa? Setelah dia menjadi seteru Kristus, manusia ini tadi yang saya gambarkan dengan garis, dia pindah ke garis di mana dia dianggap mati. Manusia ini berupaya ngapain? Manusia berupaya untuk dapat diterima Allah dan mencari hubungan dengan Allah, makanya muncullah agama-agama. Kalau Bapak Ibu mengerti pengertian agama, agama artinya tidak kacau. Agama artinya adalah usaha manusia dengan segala atributnya, dengan segala kebaikannya, mencoba untuk dapat diterima oleh Allah. Itu agama, kekristenan bukan agama. Kekristenan Allah yang berbuat untuk manusia, untuk kita semua, amin. Ini perbedaannya, makanya ini pelajaran dasar. Kalau waktu saya ingat pelajaran ini SMP. Ada pernyataan khusus di mana Tuhan mati buat kita semua. Bedanya kekristenan dengan agama lain. Kekristenan, Allah yang bertindak. Agama lain, mereka yang berusaha. Padahal Yesaya 64 ayat 6 ngomong begini. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala apa? Kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Segala kesalehan kita, pangkat kita, kedudukan kita, kepintaran kita tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu semua usaha manusia. Itu gak bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Mendamaikan. Sekuat apapun manusia itu berusaha tidak bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Saudara, contoh Paulus. Paulus itu kurang high apa? Kurang tinggi apa? Dia dulu waktu sebelum menjadi Paulus, waktu namanya menjadi Saulus, status sosialnya apa? Oh, dia orang petinggi, ahli Taurat, murid dari Gamaliel, seorang Yahudi, dididik dengan teliti di bawah Gamaliel, lalu kemudian seorang yang giat bekerja untuk agamanya. Itu Saulus. Tapi kemudian pada saat dia bertemu Yesus, dia ngomong apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, kuanggap sampah. Nah, perhatikan begini. Orang Israel, ingat saya katakan tadi bahwa perjanjian lama merupakan bayang-bayang. Orang Israel punya namanya imam besar. Tugas imam besar ada 4, saya akan ceritakan salah satunya. Salah satu tugas imam besar adalah mengadakan pendamaian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah berbuat dosa, Bapak Ibu harus datang ke imam besar, membawa hewan untuk kemudian nanti disembelih. Sama seperti kalau saudara baca Bapak Ibu bicara tentang waktu hari ke-8 Yesus dibawa ke bait suci oleh Maria. Sebenarnya Maria juga melakukan pentahiran. Dia membawa 2 ekor burung. Itu merupakan pentahiran, dibawa ke imam. Supaya apa? Pentahiran. Jadi harus ada darah yang tercurah. Nah, itu tugas imam besar. Harus melakukan pendamaian. Ya, perhatikan. Jika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan tidak pernah bangkit, maka Tuhan Yesus tidak pernah menjadi perantara bagi kita dengan Allah. Tapi saat ini pada saat Yesus mati dan bangkit, Dia sekarang menjadi perantara kita dengan Allah.
yang artinya kita didamaikan dengan Allah. Kita menerima pendamaian, kita berdamai dengan Allah. Karena apa? Yesus sang imam besar agung. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan apa? Katakan pendamaian. Katakan pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Tadi kita ngomong kasihnya yang besar, sekarang Tuhan juga punya namanya keadilan. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lanjut. Ayat yang ke-26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah perhatikan, di Ibrani 14 ayat, karena kita dibenarkan, kita didamaikan. Ibrani 4 ayat yang ke-14. Di sini kita sebut Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai apa? Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu siapa namanya? Yesus, anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Amin. Imam besar kita sekarang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga tadi kita yang digaris dianggap mati, kita melangkah ke hidup yang benar. Kita didamaikan dengan Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita sanggup memanggil dia Bapa. Bapak Ibu, kalau saya tadi cerita mengenai asuransi, kira-kira anak istri saya, Ibu Debbie Agnes Ritung dan Dev Gabriel itu mendapatkan beneficiary. Karena apa? Dia punya hubungan dengan saya sebagai suami istri, sebagai anak. Betul? Kalau Bapak Ibu punya hubungan dengan Tuhan, dia mendamaikan, punya hubungan yang erat. Kita dapat didamaikan dengan Allah. Amin. Kita mengerti sekarang kuasa kebangkitannya mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita dapat memanggil Allah Aba, Bapa. Yang artinya apa? Kita punya hubungan. Kekristenan bicara selalu tentang relationship, hubungan. Bukan apa yang kita buat, tetapi apa yang Tuhan telah buat. Lalu kemudian kita memanggil dia Bapa, Aba, Bapa. Dan dia menganggap kita anaknya. Anaknya selalu dapat warisan. Kita penerima-penerima tadi. Kita beneficiary-nya. C. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali kita katakan, ku sanjung kau di tempat tinggi. Katakan, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Amin. Yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Amin. Siapa imam besar agung kita? Yesus. Saya kalau ngambil lagu-lagu lama ya, memang saya ada sedikit gitu ya. Yang muda-muda sabar ya. Yang ketiga, kalau kita sudah pertama tadi menyelesaikan, kita mengalahkan maut dengan kuasa kebangkitan. Yang kedua, kita memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, kuasa kebangkitan Kristus itu mampu memberi kita hidup. Selain memberi kita hidup, mengubahkan hidup, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Nah, saya mau kasih gini. Kalau kita bicara konsep mengenai konsep orang berdosa, ada hal yang menarik bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan konsep orang berdosa itu kayak orang berutang. Ya, kalau kita baca nanti Lukas 7 ayat 36 sampai 50 itu mengenai wanita yang meminyaki kaki Yesus,
Lalu kemudian ada orang yang iri, loh dia kan orang berdosa. Terus ngasih perumpamaan gini, kalau ada orang yang berutang 500 dan kamu 50, lalu kedua-duanya diampuni, siapa yang paling bersyukur? Yang 500, nah perempuan ini yang 500. Ya. Selalu konsepnya dosa itu dengan utang. Yang kedua ada juga konsep yang lain, Matius 18 ayat 28, mengenai hamba yang mempunyai utang 10.000 talenta. Lalu kemudian hutangnya dilunasin, begitu dia keluar dilunasin, dia ketemu sama orang yang berutang 1.000 talenta. Tapi yang berutang sedikit ini dibunuh sama dia, dipukulin. Nah, selalu konsep dosa itu Tuhan selalu hubungkan dengan yang namanya konsep berutang. Ya. Nah, coba Bapak Ibu berpikir gini. Kalau Bapak Ibu misalkan minjem sama pinjaman online, berutang gak mampu bayar, dikejar-kejar, diketokin tiap hari depan rumah, ada damai sejahtera? Ada sukacita? Gak ada. Seperti itu juga orang berdosa. Tiap hari, woi utang, kamu maut ini, ayo dibayar cepat utangnya. Selalu ditagih. Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Halo? Ada sukacita kalau kita berutang? Gak ada. Nah seperti itu konsep dosa yang kita alami sebenarnya. Pada saat kita berdosa, kita berutang. Makanya setiap kali orang berdosa, dibayarnya gimana waktu zaman perjanjian bangsa Israel? Dia harus bawa persembahan, harus disembelih, darahnya dicurahkan, baru kita. Jadi kalau konsepnya dulu saya diajarin gini sama guru agama saya. Kalau konsep di perjanjian lama, kalau orang datang membawa persembahan untuk menghapus dosa, sebenarnya dosanya hanya ditutupi, gak pernah dihapus. Nanti Yesus datang, baru dihapus semuanya. Yang merah seperti kain, kirmisi diputihkan. Yang mirip air kesumba diputihkan gitu ya. Jadi sebenarnya konsep ini, konsep utang, ini membuat kita gak damai sejahtera. Tapi pagi hari ini saya mau kasih tahu kabar baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 7 ayat 23. Kalau kita berutang, karena konsep kita berdosa, kita punya utang. 1 Korintus 7 ayat 23. Perhatikan. Kamu telah dibeli dan apa? Harganya telah lunas coba lihat kanan kirinya. Lunas gitu ya, ngomong lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya. Makanya kalau kita tadi konsepnya orang yang berutang, sekarang dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita bisa bicara lunas. Konsep lunas ini mendatangkan damai sejahtera, mengubah kehidupannya. Kalau kita misalkan didatangin rentenir, pinjol, kemudian kita bayar, ini gue bayar, set. Jangan datang lagi besok. Damai sejahtera enggak? Damai sejahtera. Lunas enggak? Lunas. Kehidupan kita enggak diketok-ketok terus oleh rentenir. Contoh yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari dalam. Maka Yesus pernah ngomong gini, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ini tidak diberikan yang lain. Karena damai sejahteraku menghapus dosamu. Yang kalau kamu mati, kamu langsung datang kepada aku. Dia ngomong gitu. Nah perhatikan, Paulus mempunyai damai sejahtera yang seperti ini. Sebelum bertemu Tuhan Yesus, hidup Paulus itu utangnya banyak. Kenapa? Ya karena dia berdosa, dia membunuh. Dia punya license to kill orang Kristen. Jadi dia punya surat izin membunuh, SIM Kristen, SIMK. Jadi surat izin membunuh orang Kristen. Dia punya, dia bunuh sampai Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia lihat sendiri Tuhan Yesus, makanya dia ngomong, Paulus tadi ngomong, dan aku telah kuterima sendiri, Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada Paulus. Kemudian dia menjadi percaya. Serupa juga dengan para rasul. Sebelum mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka hidup. Jadi gini, waktu Yesus mati, dikuburkan, rasul-rasul itu pada lari, ketakutan. Ada yang kembali ke jadi nelayan, ada yang kemudian mau pergi ke Emmaus. Mereka tercerai-berai, mereka ketakutan. Mereka mempunyai keraguan, karena kenapa? Ya ampun, Tuhan mati. Ini kalau Bapak Ibu jadi pengikut Yesus waktu saat itu, waktu Yesus sudah disalib kemudian dikubur. Kalau perasaan saudara pasti bilang, aduh, saya sudah jadi buron, saya ketakutan, saya dikejar-kejar sama Saulus. Mereka belum mengerti sepenuhnya siapa Yesus. Tapi perhatikan, mereka gak ada damai sejahtera.
Mereka ketakutan, penuh kebimbangan. Tapi perhatikan, semuanya berubah saat Yesus bangkit. Dan satu persatu dia menyatakan diri. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri ke Maria Magdalena. Kemudian kepada Petrus. Kemudian saudara-saudara yang lainnya. Ada banyak kejadian di mana Tuhan menampakkan diri bahwa dia sudah bangkit. Saudara lihat apa yang terjadi. Kehidupan murid-muridnya yang dulu jadi nelayan. Tiba-tiba waktu Simon Petrus di pinggir sungai Tiberias. Dia kembali jadi nelayan, Yesus datang. Dia suruh. Sama, kasusnya sama. Waktu pertama kali ketemu Yesus, dia menjala ikan gak dapat. Sama kasusnya, kembali lagi kehidupan yang lamanya, gak dapat ikan. Yesus datang, kamu menjala lagi, lempar ke sebelah kanan. Kemudian waktu dia dapat ikan, dia ingat. Oh, itu Yesus. Dia kembali lagi, dia mau. Dia tidak takut, dia berbalik lagi dari kehidupan yang lama, dia ikut lagi Yesus. Setelah Yesus memecah-mecahkan roti, dia sadar. Ini Yesus. Nah perhatikan. Yesus pada saat menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat dia bangkit. Bukankah mereka kemudian berkumpul lagi, ada damai sejahtera. Perhatikan Paulus, setelah Saulus ketemu dengan Yesus dan berubah namanya menjadi Paulus. Kemudian mereka mengarahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Bahkan mereka rela mati. Bukan karena membela agama, bukan karena membela sekedar Yesus. Tapi karena mereka percaya. Mereka lihat Yesus itu bangkit. Mereka meraba Yesus itu. Thomas di tengah keraguannya. Waktu dia meraba tangan Yesus yang lubang. Dan ada di sininya. Dia percaya. Mungkin kita ada yang jadi Thomas saat ini. Percayalah, kebangkitan Yesus memberikan kita damai sejahtera. Kuasa kebangkitan pertama membuat kita yang dulunya mati menjadi hidup. Kemudian kita yang hidup menjadi lebih baik. Kita yang hidup yang dulunya dikejar-kejar dengan hutang dosa menjadi damai sejahtera. Perhatikan, Efesus 2:1 ngomong gini, karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Ada sebuah paradoks, jadi kita sudah mati karena pelanggaran atas dosa-dosa kita. Ada paradoks dalam kehidupan Paulus. Dahulu, sewaktu menjadi Saulus hidup dalam kenyamanan, orang yang terpandang, orang yang terhormat. Sedangkan sewaktu menjadi pelayan Kristus, apa yang dialami? Di penjara. Terus didera. Kapal karam, habis kapal karam digigit ular, dilempari batu. Ini kapal karam 3 kali loh Paulus itu. 3 kali kapal karam. Tetapi Paulus dia ngomong, damai sejahtera Tuhan tetap ada padaku. Paradoks ya. Waktu dia hidup dalam kenyamanan, dia gak berani ngomong ada damai sejahtera dalam hidupnya. Tetapi waktu dia mengalami karena kebangkitan Tuhan Yesus, dia malah ngomong ada damai sejahtera. Bukankah kuasa kebangkitan Yesus mendatangkan damai sejahtera buat kita? Karena kenapa? Hutang kita sudah lunas dibayar. Katakan lunas. Amin. Senang kalau saya lunas dibayar. Gitu ya. Jadi kita bukan lagi orang yang berutang, tapi kita sudah lunas dibayar. Yang dulunya kita menjadi hamba dosa, saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Tutup Alkitab saudara. Bangkit berdiri. Kuasa kebangkitan Tuhan. Yang pertama, mengalahkan maut. Menyelesaikan masalah kita yang terbesar yaitu maut. Yang kedua, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, memberi hidup. Mengubah hidup dan mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian. Bagimu Allah yang mulia, Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri, melihat tata kemuliaan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan.
kuasa, oleh kuasa darahmu. Katakan kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkanku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Saat tadi saya memberikan sedikit gambaran mengenai asuransi. Bukankah kita menjadi penerima karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan? Amin. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, hubungan Bapa dan Anak, kita nggak akan ditulis sebagai penerima keselamatan. Pagi hari ini kalau mungkin relasi kita dengan Tuhan sudah mulai menjauh, sudah mulai kita menjadi seteru dengan Allah, mari pagi hari ini ingat kuasa kebangkitan Tuhan. Dia bisa mendamaikan, Dia bisa mendatangkan sukacita. Amin. Mari tanyakan pujian ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kebaikan sembah ku berikan. Yes. Amin. Kau layakan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Kuasa, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupi. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Nyanyikan pujian ini dari pertama, biar jemaat Tuhan katakan saat ku masuk ke hadirat. Yes. Amin. Yes, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kau layakan pujian Tuhan saat ini. Kau layakan melihat pujian bagi-Mu yang mulia oleh kuasa Allah. Yes, kau kasih
Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Engkau Tuhan sudah membayar lunas kami dengan darah-Mu. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau Bapak. Terima kasih, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan terus marifat kebijaksanaan Tuhan. Setiap hari Engkau perbaharui hidupnya Bapak. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur selalu kepadamu Tuhan. Karena Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak kepadamu Bapak. Terimalah Tuhan Yesus apa yang kami persembahkan yang ada kepada kami Tuhan. Biarkan dengan segenap hati kami bawa kepadamu Bapak. Biarkan persembahan ini menjadi keluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami pakai di tempat ini untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu Bapak. Engkau cukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan di tempat ini. Dan begitu juga Tuhan yang masih ada sisa kepada kami ya Bapak. Yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami, Engkau cukupkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu sepekan.
Untuk hari Kamis ada latihan pemuda untuk ibadah raya di tempat ini, yang untuk Jumat Pemuda jam 7 malam. Dan untuk hari Sabtu ada doa puasa di pastori. Jamnya sudah diubah atau masih tetap jam 3? Masih tetap jam 3 sore. Selanjutnya jam 7 malam di tempat ini ada latihan bagi jemaat, bagi pelayan Tuhan yang sudah bertugas jam 7 malam. Selanjutnya hari Minggu kita bertemu lagi di tempat ini jam 9 pagi. Dan begitu juga di Jemaat Pakato jam 7 pagi. Masih ada pengumuman tambahan? Saya persilakan. Oh, untuk retreat. Ya. Shalom, ini pengumuman yang pertama untuk yang kita retreat ke Malino. Nanti yang mau sumbangan atau retribusi, ya, kemarin kita rubah jadi namanya jadi sumbangan aja gitu ya. Ya, kalau per orang 150, kalau kurang nggak apa-apa, kalau lebih puji Tuhan gitu. Nah, nanti bisa sama Ibu Budi, sudah datang Ibu Budi. Nah, ini sama Ibu Budi dan Ibu Joko, tolong berdiri Ibu Budi dan Ibu Joko biar jemaat Tuhan bisa lihat. Nah, nanti didaftarkan langsung sama Ibu Budi. Dan kalau ada dananya silakan langsung diserahkan. Jadi nanti kita akan sewa, yang pasti semuanya dapat tempat tidur sendiri ya, pakai ya. Sudah sudah kita lihatkan. Yang mungkin mau dapat informasi nanti bisa dimasukkan di grup GBO Kumene untuk dapat informasi. Yang mau ngasih sumbangan silakan. Gimana Pak? Ya. Ini ketua panitanya sebenarnya ya. Bandarnya. Ya, puji Tuhan. Jadi kami harapkan supaya jemaat Tuhan bisa segera mendaftar. Siapa yang bisa ikut, yang mau ikut kan, supaya kita bisa booking tempatnya di sana, karena ini kan hari libur dan juga banyak acara juga. Takutnya kita sudah booking tapi tidak cukup, akhirnya kita kelebihan orang ya bingung mau taruh di mana. Jadi saya harap semua partisipasi jemaat Tuhan untuk bisa ikut. Adapun untuk sumbangan itu kita ndak, artinya jangan berpikir waduh saya ndak menyumbang, saya ndak usah ikut deh. Kami harap semua bisa ikut. Kalau masalah dananya nanti bisa dipikir, karena puji Tuhan untuk tempat ada salah satu anak Tuhan sudah menyumbang kemarin, dan dia cover untuk hampir semua kebutuhan kamar kita. Mungkin kalau ya, jadi kemarin itu yang saya sudah booking itu satu villa untuk kapasitas 24 orang. Jadi itu villanya dia ini los gitu ya, jadi hall tapi sudah lengkap sama tempat tidurnya. Tempat tidur itu pun juga yang bagus, yang spring bed kelas nomor 2, jadi bisa nampung mungkin untuk 2 orang kalau yang masih kecil badannya kan. Nah, tapi kalau yang suka guling-guling kayaknya mungkin sendiri. Ya, jadi itu bisa nampung 24 orang, jadi 24 bed. Istilahnya 24 bed ya. Terus juga saya sudah booking kemarin tipe kamar. Itu satu kamar itu 6 bed, jadi bisa nampung 6 orang di dalam. Dan saya juga dapat kemarin bisikan anak-anak muda juga nanti mungkin pakai tenda ya. Jadi kalau kurang lebih yang kapasitas yang tersedia sekarang ini 24 tambah 3 kamar kali 6 bed 18 ya, berarti kurang lebih berapa itu 40 ya, 40-an ya. 40-an, jadi sangat-sangat ini. Tapi kalau sahabat tahu mungkin ada yang lain mau ikut, mungkin bisa jadi kurang juga, karena saya targetnya 50 orang lah peserta gitu. 50 orang peserta yang ya. Nah, terus untuk konsumsi inilah yang kita mau yang mau menyumbang silakan, karena sumbangan itu dipakai untuk konsumsi, dan mungkin juga kita akan rental mobil ya, karena mungkin kalau jemaat banyak yang ikut mobilnya tidak cukup, jadi mungkin minimal 2 mobil kita rental. Nah, kalau mobil itu karena ini hari raya,
Jadi kemungkinan pasti harganya naik. Biasanya 300 mungkin jadi 400. Jadi kalau 2 mobil itu mungkin kurang lebih sekitar 800.000. Ya. Jadi itu yang kita butuhkan itu rental mobil sama konsumsi. Konsumsi kira-kira ibu-ibu bagaimana? Ibu Mary ya, koordinator ya. Jadi mungkin bagi jemaat Tuhan yang ingin menyumbangkan mungkin masakan atau bumbu-bumbu, silakan berhubungan sama Ibu Mary. Jadi sumbangannya ini dalam tanda kutip bukan cuma sekedar uang ya, bisa dalam bentuk barang ya, bisa dalam bentuk apa saja ya. Jadi saya harap jemaat Tuhan semua bisa ikut. Jangan terkendala karena aduh saya banyak pengeluaran bulan ini jadi belum bisa menyumbang. Kalau masih bisa ikut saja. Karena pasti Tuhan cukupkan kebutuhan kita. Amin. Jadi mungkin demikian. Kalau ada tambahan, yang paling penting itu kita daftar sekarang siapa-siapa yang mau ikut. Supaya kita bisa hitung kita punya kebutuhan. Ya. Mungkin kalau sebentar selesai ibadah langsung hubungi Ibu Joko dan Ibu Budi ya untuk daftar gitu. Kalau anak muda tolong juga ya Jojo ya, bisa memang langsung di ini berapa orang anak muda, karena takutnya anda cukup ya terpaksa tidur di luar. Ada sih aula nanti, jadi kita dikasih pinjam aula gratis ya untuk ibadah. Siapa tahu mungkin bisa juga dipakai untuk tidur ya, mudah-mudahan bisa ya, begitu. Ya demikian puji Tuhan, saya tambahan dari saya serahkan pada. Ya, demikian untuk pengumuman sepekan. Saatnya mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Biarkan kami jemaat Tuhan yang lama bisa memberikan selamat datang. Haleluya. Banyak nih anak muda. Anggotanya Jack kayaknya. Oke, haleluya. Berikan salam dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Ada jemaat baru yang pertama kali hadir di tempat ini. Apabila belum memiliki tempat ibadah menetap, kami berdoa ya Bapa, biarkan kami bisa bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk ibadah bersama-sama. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam kuliahnya, di dalam studinya. Engkau buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini.
terbukti saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, sehingga kami pulang tidak dengan keadaan kosong, tetapi kami membawa berkat-berkat yang daripada-Mu, berkat kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari penerima tamu hingga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pemain musik, WL, singers, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka mempersembahkan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi bagi jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhitungkan waktu yang mereka berikan buat Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah memberkati mereka. Mungkin mereka yang dalam keadaan sekolah, Tuhan memberkati. Yang berkeluarga, mereka Tuhan juga memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi semakin hari semakin hebat Bapa. Berikan akal hikmat yang daripada Allah, sehingga yang Dia sampaikan boleh menjadi berkat kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Kami yakin dan percaya Allah senantiasa memberkati mereka lewat kesehatan. Oh Tuhan, keperluan apapun yang dibutuhkan anak-anak Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memenuhinya. Khususnya kesehatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jikalau kami sehat Tuhan, kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami jemaat-Mu Tuhan tanpa kecuali Bapa. Biarlah jemaat-Mu ini belajar merendahkan diri, belajar untuk menjadi berkat di mana kami boleh hidup dalam keluarga kami, anak kami, orang tua kami, saudara kami, bahkan di mana kami boleh bekerja, boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini bersama keluarga. Tuhan, Engkau pakai mereka secara dahsyat dan lebih lagi untuk boleh memberkati kami jemaat-Mu Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Ibu Gembala, kesehatannya, kekuatan, kesabaran, biarlah menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anaknya dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, anak cucunya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menyelamatkan mereka. Tuhan juga memakai mereka secara luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Berikan satu hati, satu visi Bapa untuk meneruskan pekerjaan-Mu yang agung ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak iman kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, berikan akal hikmat, tanggung jawab Tuhan dalam Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melimpahi berkat kesejahteraan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh cakap, menanggung dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terima kasih Kau memberkati keluarganya. Oh Tuhan, biarlah keluarga mereka damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya buat Kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di mana kami boleh bersolidaritas Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau berikan hujan pertobatan bagi Kota Makassar. Selamatkan Bapa, berikan kedamaian oh Tuhan Kota Makassar ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu berdoa Bapa kami Bapa, bersama-sama yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan menuntun perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan untuk seterusnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan selamat Paskah buat jemaat Tuhan terkasih.